Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bahaya hidup dalam kemalasan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kemiskinan. Salah satu sebab kemiskinan adalah hidup dalam kemalasan. Karena itu buanglah hidup dalam kemalasan. Karena itu adalah jalan menuju kepada kemiskinan dan penderitaan, lambat atau cepat, saudaraku ya. Nah, dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11, saudaraku, bagian Amsal yang sangat populer ini, saudaraku ya, bicara tentang semut. Kita akan belajar 3 kebenaran ya. Jangan menjadi orang yang hidup dalam kemalasan. Karena hidup dalam kemalasan sangat berbahaya dan itu dapat mendatangkan kemiskinan. Jadi dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11, ayat yang sering kita pelajari ini, kita akan belajar pada semut yang rajin. Semut yang rajin yang mengajarkan kepada kita hidup dengan benar sehingga kita dapat mengerti bahaya hidup dalam kemalasan. Jangan hidup dalam kemalasan. Kebenaran yang pertama, jangan hidup dalam kemalasan. Semut tetap rajin walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Luar biasa. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 menulis, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Wow, saudaraku, luar biasa. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini, saudaraku, mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang pemalas, yang malas, saudaraku. Jangan. Kita harus memperhatikan tingkah laku atau kehidupan dari semut yang rajin supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Apa yang harus kita contoh dari tingkah laku semut? Supaya hidup kita jangan menjadi seorang pemalas yang dapat mendatangkan kemiskinan dan penderitaan. Semut itu tetap bekerja keras. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya. Luar biasa ya. Jadi semut tetap rajin bekerja menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Walaupun tidak ada yang mengatur, saudaraku, di sini dikatakan tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, penguasanya. Semut tetap bekerja dengan keras, dengan rapi, dengan efisien, saudaraku, sehingga dapat menyediakan makanan. Di sini dikatakan roti di musim panas dan dapat mengumpulkan makanan pada waktu panen. Luar biasa. Kebenaran yang kedua, jangan hidup dalam kemalasan. Itu sangat berbahaya. Kenapa, saudaraku? Karena pemalas hidupnya bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur ya. Amsal 6 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring." Wow, saudaraku, itulah pemalas. Orang yang hidup dalam kemalasan terlalu banyak membuang waktu dengan tidur dan hidup bersantai. Mungkin sekarang bersantai hanya lihat YouTube, TikTok, mungkin Reel atau apa saja. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tinggal berbaring, tidur atau bersantai. Kita tidak boleh hidup, saudaraku, dalam kemalasan. Karena hidup dalam kemalasan sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk kehidupan masa depan kita. Selanjutnya, saudaraku, kebenaran yang ketiga, jangan hidup dalam kemalasan. Itu sangat berbahaya karena apa? Kemalasan membuat hidup kita miskin dan kekurangan. Amsal 6 ayat 11 berkata,
maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mengerikan saudaraku. Jadi kemalasan sungguh sangat berbahaya karena kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan dalam kehidupan manusia. Kemiskinan dan kekurangan akan datang seperti penyerbu, kata firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam kitab Amsal ini menggambarkan, karena itu saudaraku, tinggalkan kehidupan dalam kemalasan. Tinggalkan semua kemalasan. Kemalasan rohani, kemalasan bekerja, kemalasan rohani dan kemalasan jasmani. Karena semua itu akan mendatangkan kemiskinan, saudaraku, kekurangan. Kemiskinan rohani, kemiskinan jasmani. Saudaraku, saat ini saudara yang melihat tayangan Morning Spirit ini mungkin saudara pemalas ya. Bertobat. Tinggalkan kemalasan, itu dosa. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Mohon kekuatan dari Tuhan Yesus supaya kita dapat hidup rajin, hidup bersemangat. Bersemangat secara rohani, bersemangat secara jasmani. Sehingga hidup kita diberkati, baik berkat jasmani maupun rohani. Amin ya. Jangan jadi pemalas. Belajar kepada semut, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Amsal. Pasal 6 ayat 6 sampai 11. Bahaya hidup dalam kemalasan yang harus kita tinggalkan. Yang pertama saudaraku ya, kita belajar kepada semut. Semut itu tetap rajin walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya atau penguasanya. Ya, nggak ada yang mengawasi, dia tetap rajin, saudara. Kita harus seperti semut. Kemudian yang kedua, jangan hidup dalam kemalasan karena sangat berbahaya. Karena pemalas hidupnya hanya bermalas-malasan, terlalu banyak tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, bersantai terus, saudaraku. Ya, tinggalkan itu santai-santai. Bekerja, belajar firman Tuhan supaya kita diberkati. Dan yang ketiga, saudara. Bahaya dari kemalasan. Kemalasan membuat hidup kita menjadi miskin dan kekurangan. Jangan kita hidup malas. Amsal 6 ayat 6. Saya bacakan lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Jadilah bijak. Amin ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara bahkan menegur kami. Kami mau hidup rajin Tuhan. Rajin secara rohani, rajin secara jasmani. Rajin belajar, rajin mengembangkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau menjadi pemalas. Karena pemalas itu sangat berbahaya. Akan mendatangkan penderitaan, kemiskinan, kekurangan. Tuhan berkati setiap saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Kami mau hidup rajin di dalam Tuhan Yesus, rajin secara rohani, rajin secara jasmani, supaya kami menjadi orang-orang yang bertumbuh diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.